Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari BPH atau Benign Prostatic Hyperplasia. BPH merupakan kondisi yang menyebabkan terjadinya pembengkakan pada kelenjar prostat. Namun, kondisi ini tidak bersifat kanker atau sel-sel abnormal. Kelenjar prostat sendiri memiliki fungsi untuk memproduksi air mani dan terletak pada rongga pinggul antara kandung kemih dan penis. Kelenjar prostat ini hanya dimiliki oleh pria. Oleh sebab itu, BPH hanya bisa dialami oleh pria. Dalam kebanyakan kasus BPH, umumnya kondisi ini lebih sering terjadi pada pria di atas usia 50 tahun. Faktor risiko BPH atau benign prostatic hyperplasia, setidaknya ada beberapa kondisi yang bisa memicu terjadinya BPH. Berikut beberapa faktor risiko yang mesti diwaspadai. Yang pertama, kurang berolahraga dan obesitas. Yang kedua, karena faktor penuaan. Yang ketiga, menderita penyakit jantung atau diabetes. Yang keempat, efek samping obat-obatan penghambat beta. Yang kelima, yaitu karena keturunan. Penyebab dari BPH. Sayangnya, sampai saat ini penyebab BPH belum diketahui dengan pasti. Namun, ada dugaan kondisi ini terjadi karena perubahan kadar hormon seksual akibat penuaan. Sistem kemih pria memiliki sebuah saluran yang fungsinya membuang urin, atau dikenal sebagai uretra. Jalur uretra ini melewati kelenjar prostat. Andaikan terjadi pembesaran pada kelenjar prostat, maka secara lama-kelamaan bisa mempersempit uretra. Kondisi ini yang menyebabkan aliran urin mengalami penyumbatan. Penyumbatan inilah yang akan membuat otot-otot kandung kemih membesar. Gejala BPH. Ketika seseorang terserang BPH, ada beberapa gejala yang mungkin dialaminya. Misalnya, yang pertama, selalu ingin berkemih, terutama pada malam hari. Yang kedua, inkontinensia urin atau besar. Yang ketiga, sulit mengeluarkan urin. Yang keempat, mengejan pada waktu berkemih. Yang kelima, aliran urin tersendat-sendat. Yang keenam, mengeluarkan urin yang disertai darah. Yang ketujuh, merasa tidak tuntas setelah berkemih. Gejala tersebut muncul akibat tekanan pada kandung kemih dan uretra. Tekanan ini terjadi ketika kelenjar prostat mengalami pembengkakan atau pembesaran. Oleh sebab itu, segeralah temui dokter jika mengalami gejala-gejala tersebut. Dalam kasus BPH, kondisi ini amat memerlukan diagnosis yang tepat, sebab ada beberapa kondisi kesehatan lain yang gejalanya mirip dengan BPH. Contohnya, yang pertama prostatitis atau radang prostat, yang kedua infeksi saluran kemih, yang ketiga penyempitan uretra, yang keempat penyakit batu ginjal dan batu kandung kemih, yang kelima bekas luka operasi pada leher kandung kemih, yang keenam kanker kandung kemih, yang ketujuh kanker prostat, dan yang ke-8 yaitu gangguan pada saraf yang mengatur aktivitas kandung kemih. Diagnosis BPH. Untuk mendiagnosis penyakit ini, dokter akan melakukan wawancara medis untuk mengetahui gejala yang dialami oleh pasien. Tak menutup kemungkinan, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik berupa colok dubur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ukuran prostat. Selain itu, ada pula beberapa pemeriksaan penunjang untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosis. Misalnya, USG prostat, tes darah, tes urin, hingga tes pengukuran kadar antigen dalam darah. Komplikasi BPH. Pembesaran prostat ini terkadang bisa mengarah pada komplikasi, apalagi bila tidak ditangani dengan tepat dan tepat. Contohnya, ketidakmampuan kandung kemih untuk mengosongkan urin. Selain itu, ada pula beberapa komplikasi yang bisa terjadi. Misalnya, yang pertama infeksi saluran kemih, yang kedua penyakit batu kandung kemih,
Yang ketiga, retensi urin akut atau ketidakmampuan berkemih. Yang keempat, kerusakan kandung kemih dan ginjal. Yang kelima, komplikasi di atas bisa muncul bila pembesaran prostat jinak dan diobati dengan efektif. Pengobatan BPH. Untuk mengatasi BPH, tindakan medisnya bisa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, penanganan BPH gejala ringan. Untuk kasus BPH ringan biasanya cukup ditangani dengan obat-obatan, terapi menahan berkemih, dan perubahan gaya hidup. Seperti yang pertama, mulai berolahraga secara teratur. Misalnya, berjalan kaki hingga 1 jam tiap hari. Yang kedua, mulai mengurangi atau berhenti mengonsumsi kafein dan minuman keras. Yang ketiga, mencari jadwal minum obat yang tepat agar terhindar dari nuktoria atau meningkatnya frekuensi buang air kecil sepanjang malam. Yang keempat, biasakan untuk mengonsumsi minum apapun 2 jam sebelum tidur. Tujuannya agar terhindar dari berkemih sepanjang malam atau nokturia. Selain hal-hal tersebut, ada pula terapi yang bisa digunakan untuk mengatasi BPH. Misalnya, terapi untuk menahan berkemih yang dilakukan lewat bimbingan ahli medis. Di sini, penginap BPH akan diajarkan untuk menahan keinginan berkemih, setidaknya dalam jeda 2 jam antara berkemih. Selain itu, mereka juga akan diajarkan cara mengatur nafas dengan baik, relaksasi otot, hingga cara mengalihkan pikiran ketika ingin berkemih. Yang B, penanganan BPH gejala menengah dan parah. Satu-satunya cara menangani BPH dengan gejala menengah hingga parah adalah melalui operasi. Pencegahan BPH. Menurut penelitian, resiko tercernanya pembesaran prostat jinak atau BPH dapat dicegah melalui konsumsi makanan yang kaya akan serat dan protein, serta rendah lemak. Hindari juga konsumsi daging merah. Makanan berserat tinggi antara lain yaitu kacang hijau, beras merah, brokoli, gandum, kubis, lobak, bayam, dan apel. Sedangkan makanan berprotein tinggi antara lain yaitu ikan, telur, kacang kedelai, dada ayam, susu rendah lemak, dan juga keju. Kapan kita harus ke dokter? Jika mengalami gejala-gejala tersebut, segeralah temui dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sebab BPH yang tak ditangani dengan tepat bisa memicu berbagai komplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.